Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur hari ini kita masih hidup, masih menghirup udara segar yang Tuhan berikan. Oleh karena itu supaya kita tetap segar, kuat, bersuka cita, nikmati kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 18. Kita akan renungkan ayat 1 sampai ayat 8. Lukas pasal 18. Saya akan membacakan ayat 1 untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Judul renungan kita pada hari ini yaitu tidak jemu-jemu berdoa. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan ayat 1 sampai ayat 8. Di sini ada sebuah perumpamaan pada ayat 2 sampai ayat 5 tentang seorang hakim, dikatakan hakim yang tak benar. Hakim yang lalim, hakim yang tidak menghormati siapapun. Hakim yang tidak percaya kepada Allah. Hakim yang selalu merasa dia adalah orang yang terhebat di sepanjang kehidupannya. Dan dikatakan ada seorang perempuan yang datang kepada hakim tersebut. Dia adalah seorang janda yang datang meminta atau memohon kepada hakim ini untuk membela haknya. Dalam kehidupan pada zaman dahulu, seorang janda mereka tidak memiliki hak lagi atas harta milik mereka, baik mereka pun tidak akan menjadi bagian baik dalam keluarganya sendiri maupun tidak akan menjadi bagian lagi dalam keluarga suaminya ketika dia menjadi seorang janda. Oleh karena itu dia ingin menuntut haknya. Dia ingin seorang hakim ini membela kehidupannya, tetapi dikatakan pada ayatnya yang keempat, ayat 4 dikatakan beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Janda ini tidak hanya 1-2 kali atau mungkin 10 kali datang mengadukan nasibnya kepada hakim ini. Hakim yang tidak menghormati siapapun di sepanjang kehidupannya. Dan juga tidak mengenal Allah, tidak tunduk kepada Allah. Hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan karena dia tidak menyembah Allah yang benar. Dikatakan janda ini berulang-ulang kali datang dan beberapa waktu lamanya. Dan diceritakan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan yang diajarkan kepada murid-muridnya. Karena sudah sekian lama seorang janda yang datang mengadukan perihalnya kepada hakim ini. Akhirnya pada ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat 5, dikatakan ayat 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Inilah kesimpulan atau tindakan yang diambil oleh hakim yang lalim ini. Suatu keputusan yang pada akhirnya meskipun sudah berselang waktu yang lama, janda ini harus terus mengadu kepadanya dan akhirnya dia mau juga menolong seorang janda ini. Karena pertolongan yang diberikan itu bukan karena dia ingin supaya reputasinya tidak menurun atau hilang. Bukan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya apakah tujuan dari perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ada tujuan Yesus mengajarkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Nah, apakah tujuan Yesus? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dapat menemukannya pada ayat 1 tadi dikatakan tidak menjadi jemu-jemu dalam doa. Seperti judul kita, tidak jemu-jemu berdoa. Jemu-jemu artinya tidak menjadi malas, tidak menjadi berhenti, tidak menjadi bosan berdoa. Nah, tujuan Tuhan Yesus melalui perumpamaan tersebut agar murid-muridnya bertekun, rajin dan terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Karena dikatakan hari ini sudah dekat waktunya. Dan bagi kita
kedatangan Tuhan sudah dekat. Juga kita dapat membacanya pada ayat yang terakhir, ayat 8. Dikatakan tujuan Tuhan Yesus supaya muridnya terus menerus hidup di dalam doa. Sama seperti seorang janda yang mengalami haknya diambil, warisannya diambil. Tetapi dia terus datang memohon pertolongan seorang hakim yang lalim tersebut. Dan juga doa itu harus terus menerus meskipun belum ada jawaban. Bagi kita anak-anak Tuhan, belum ada jawaban dari Tuhan. Tuhan ingin agar kita menaikkan doa kita secara terus menerus. Bukan 5 kali, bukan hanya 6 kali. Mungkin ketika sudah 10 kali bahkan lebih saya Bapak Ibu Saudara berdoa. Dan kita merasa kita sudah lama berdoa, sudah berulang-ulang kali. Tapi tidak kunjung ada jawaban pertolongan daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, Bapa kita di surga, Dia bukanlah hakim yang lalim. Dia bukanlah Allah yang tidak akan menolong kita. Dia tahu permohonan kita. Dia tahu keadaan kita. Dia lebih dari seorang hakim yang lalim, hakim dunia ini. Dia adalah Allah yang adil. Ketika kita berdoa terus menerus, Allah akan menolong kita. Dan murid-murid Tuhan Yesus diajarkan oleh Tuhan Yesus ketika mereka terus bergumul mencari Tuhan melalui doa mereka, Tuhan pasti akan menolong mereka. Doa yang terus menerus meskipun belum menemukan jawaban dari Tuhan. Mengapa Tuhan menginginkan hal ini kita lakukan? Mengapa tidak hanya 1-2 kali kita lakukan dan itu cukup? Karena pada akhirnya Bapak Ibu Saudara akan ada jawaban dari Tuhan, yaitu pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan kepada anak-anaknya, kepada umatnya yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengakui Dia sebagai Tuhan Raja Allah yang sanggup menolong kehidupan. Pada ayatnya yang ke-8 saya bacakan untuk kita semua. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kata segera menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kata segera pada ayat 8 ini artinya Tuhan akan menolong kita. Yang kita harus ingat, waktu Tuhan itu bukan waktu kita, dan itu ada ayatnya dalam firman Tuhan. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Demikian juga jalan kita bukanlah jalannya Tuhan. Kita diinginkan oleh Tuhan untuk terus berserah, tidak menjadi bosan, tidak menjadi malas, dan tidak menjadi berhenti untuk berdoa. Firman ini menegur saya secara pribadi juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk terus bertekun di dalam doa. Tidak menjadi jemu-jemu di dalam berdoa, tapi terus menerus datang kepada Tuhan. Seperti seorang janda yang haus akan pembelaan, pertolongan dari seorang hakim yang lalim. Demikian juga dalam hidup kita, menjadi anak-anak Tuhan yang haus akan pertolongan Tuhan, akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan mujizat Tuhan. Meskipun Tuhan belum menolong kita, kita beriman, kita percaya bahwa akan ada pembelaan Tuhan. Mungkin kita belum melihat pembelaan atau pertolongan itu, tapi percayalah, sepanjang waktu kita menanti pertolongan itu, bukankah ada hal-hal yang Tuhan lakukan? Mungkin kita diizinkan Tuhan menunggu 1 tahun. Bukankah selama rentan hari, bulan, minggu, ketika kita menunggu ada pertolongan Tuhan? Salah satunya, kalau kita masih hidup sampai doa kita dijawab oleh Tuhan, artinya sebelum kita mendapatkan jawaban doa itu, sepanjang perjalanan kita ketika kita berdoa, Tuhan pun sudah menolong kita dengan hal-hal yang lain yang kita terima dari Tuhan. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Mari kita rajin, mari kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Baik saya dan kita semua. Tuhan menolong kita. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah, bukan hakim yang masa bodoh atas kehidupan kita. Dia adalah Allah, adalah Bapa, hakim yang adil, yang akan membela setiap kita anak-anak Tuhan dari kelaliman dunia ini. Dalam ayat 7 Bapak Ibu dapat membacanya. Dia akan membela kita atas dunia ini.
Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang terkandung di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, tentang hal jangan jemu-jemu dalam berdoa. Terus menerus berdoa kepada Tuhan. Yang kedua yang Tuhan ingin terapkan, pesankan kepada murid-murid. Tuhan berkata pada ayat yang ke-8, adakah iman di bumi ini? Ketika ia datang kedua kali dia bertanya, apakah masih ada iman? Ketika kita jemu-jemu dalam berdoa artinya sudah malas-malas karena belum ada jawaban Tuhan. Sudah biasa-biasa saja. Ya berdoa kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu kita tidak akan usahakan untuk datang mencari Tuhan. Itu namanya jemu-jemu dalam berdoa. Dan ketika kita tetap datang kepada Tuhan, meskipun waktu kita tidak memilikinya, tapi kita mengadakannya. Itu artinya kita mengasihi Tuhan, kita tidak sedang berjemu-jemu di dalam doa kita. Dan itu dikatakan bahwa ada iman dalam hidup kita. Iman itu adalah rasa percaya kita. Makanya kita berdoa kepada Tuhan. Karena kita percaya, kita beriman. Hanya Dia yang mampu menolong kita. Tidak ada satupun manusia yang berkuasa, yang sanggup menolong kita. Kita beriman. Oleh karena itu Tuhan akan disukakan hatinya ketika dia datang kali kedua. Dia mendapatkan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang tetap beriman kepada dia. Berdoa menanti kedatangannya. Di dalam firman Tuhan ada satu orang janda yang sudah tua. Yang terus berdoa tidak jemu-jemu. Berseru kepada Tuhan dalam bait Allah yaitu Hana. Dalam Samuel dikatakan bahwa dia berdoa sampai pada masa tuanya. Dan dia melihat bayi Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dia pun menimang bayi itu. Tidak pernah jemu-jemu dalam doa. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita wujudkan. Biarlah doa itu menjadi berkat buat diri kita. Buat orang lain, buat keluarga kita. Buat para hamba Tuhan. Buat gereja kita GPI El-Shaddai Magelang. Gereja ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Oleh karena doa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu sanggup melakukannya dan akan mau melakukannya. Karena kita sama-sama melakukannya hanya untuk Tuhan. Doa yang tidak putus-putus adalah perwujudan dari iman kita. Iman yang sejati kepada Allah. Yang sanggup dan pasti dapat menolong Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Amsal pasal 15 ayat 29 dikatakan Tuhan itu jauh dari orang fasik. Tetapi doa orang benar didengarnya. Doa orang benar didengarnya dikatakan pada ayat 7 dan 8 tadi dalam Lukas 18 bahwa Tuhan itu akan segera menolong kita. Dikatakan juga dalam ayat yang lain apa yang kita doakan percayalah kita sudah terima. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih kami sangat berterima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0817420088. Mari kita bersama-sama berseru kepada Tuhan melalui doa kita. Puji Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mulia dan Engkau yang termulia dan termanis dalam hidup kami. Tuhan mulai hari ini tolong kami umat-Mu. Jemaat GPI El-Shaddai Magelang bahkan Bapak Ibu Saudara yang lainnya yang menikmati renungan ini Tuhan. Tuhan tolong kami, kuatkan hati kami, tubuh fisik kami ini agar kami datang berdoa kepada Tuhan. Dan sikap jemu-jemu itu Tuhan hilangkan dari hidup kami. Karena tidak dapat dihitung berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Yang terus datang berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan, haus akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan ingin berjumpa dengan Tuhan melalui doa-doa kami kepadamu. Kami mau tetap beriman ketika doa kami sekalipun mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang tetap memberi kami hal-hal yang baik, yang mulia di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, oleh Engkau beroleh jalan masuk. Ya Tuhan,
oleh Engkau keluarga besar GPD SAD Magelang beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia keluarga GPD SAD Magelang berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.